Ya, kita akan masuk dalam bagian. Kami hari ini akan melihat satu visi, satu penglihatan yang membuat kami akhirnya benar-benar yakin dan tahu dengan pasti bahwa surga tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang berhati seperti anak. Karena masuk kerajaan surga, kami harus memiliki satu hati seperti yang kau inginkan. Dan hari ini kami akan melihat surga akan dibuka oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Bapa Surgawi, dan terutama di dalam kehadiran Sang Anak. Kami akan melihat satu keajaiban, mulai dari kedatangan Kristus yang pertama, dan kemudian kedatangan Kristus yang kedua. Kami melihat langit terbuka, dan di akhir zaman, pada kedatangan yang terakhir yang kedua, kami akan melihat seluruh bangsa, seluruh manusia, orang yang mati dan orang yang hidup pada saat itu, semuanya akan melihat kemuliaan besar Allah, dan semua lutut akan bertelur, serta setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Allah Tuhan, Raja di atas segala raja, dan disembah oleh setiap manusia, baik orang-orang yang akan diselamatkan dan juga orang-orang yang tidak diselamatkan. Tuhan inilah yang membuat kami akhirnya mendapatkan satu harapan, dan hidup kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bawalah sukacita besar pengetahuan firman ini, supaya kami tidak pernah diragukan lagi, khawatir, gelisah dalam hidup kami, karena Engkau sudah menjamin kami. Di dalam nama Yesus Kristus, anak manusia, anak Allah yang Maha Tinggi, kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membuka kitab Wahyu, ya, bagian yang terakhir pasal 11. Nah, saudara, kita akan melihat satu pemandangan dulu. Ini satu pemandangan yang bukan pemandangan geografis semata, ya, bukan pemandangan secara kasat mata, tapi ini pemandangan surgawi yang masuk dalam seluruh aspek dimensi manusia. Jadi hadirnya satu keberadaan, ya, keberadaan yang tidak berwaktu, yang kekal, masuk di dalam waktu yang begitu terbatas. Nah, saudara, ini adalah satu pemandangan yang terjadi berulang kali di dalam Alkitab. Kita pernah melihat dan kita pernah mendengar, kita membaca Henokh diangkat oleh Tuhan, Elia kemudian diangkat oleh Tuhan. Dan di situ ada satu pertemuan alam yang kekal itu masuk ke dalam alam yang sementara, alam yang berhistoris, bersejarah ini. Dan kemudian kita melihat bagaimanakah kehadiran daripada malaikat-malaikat datang kepada Abraham dan kepada Yusuf Maria, kepada para gembala. Dan yang paling unik adalah waktu langit dibuka oleh Tuhan. Dan beberapa kali langit dibuka oleh Tuhan. Secara khusus, ya, secara kejadian-kejadian yang spesial. Yang pertama adalah kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan itu langit dibuka dan seluruh malaikat itu pra-open house. Kalau sekolah kan ada open house. Ya kan, anak kita itu tunjukin sekolah itu isinya apa, di dalamnya apa, gurunya bagaimana mengajar. Dan kalau perlu anakmu itu masuk sekolah 1 minggu lah, merasakan bagaimana nikmatnya diajar di dalam sekolah kita. Jadi dipamerin dulu gitu kan, diiming-iming gitu. Nah, setelah kita dibukakan itu, kita melihat bahwa malaikat-malaikat itu menyanyi dan bersukacita dengan lahirnya Kristus Allah yang menjadi manusia. Nah, itu pertama kali. Dan itu semua dibuka. Jadi alam yang berada di padang belantara gembala-gembala, saudara itu bisa melihat langsung alam yang tak terbatas. Dan tidak ada satu pesawat ulang-alik atau space atau astronot yang pakai pesawat apapun yang bisa mendatangi surga. Dan sampai hari ini seluruh ahli astronomi, ya, seperti orang-orang ateis, tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya Allah.
Kenapa? Karena mereka membuktikan begitu keluar dari bumi ini, planet ini, bus, mereka pakai pesawat yang dari NASA itu kan, pesawat luar negeri atau pesawat space ini, naik Apollo. Dan kemudian begitu keluar dari lingkungan hidup kita ini, biosfer kan kita kan, dan kemudian masuk ke atmosfer, atmosfer keluar dan non-sphere, nggak ada kehidupan. Bus, nah, mereka harus keluar pakai macam-macam supaya nggak mati. Ya kan pakai yang teropong gitu, bajunya yang khusus semuanya, dan keluar itu terus akhirnya ngambang dia. Luar biasa kan. Terus mereka mencari, mencari apa? Di mana Tuhan? Kekosongan semuanya, hampa udara. Di mana? Dan mereka semakin jauh, semakin tahu lebih jauh lagi. Dan semakin mereka tahu yang jauh, planet-planet itu semakin tahu masih banyak yang lebih jauh. Dan kapankah yang jauhnya jauh-jauh dari jauh-jauh? Nah, terbatas. Terus mereka ingin mengenal batas dari yang tak terbatas. Dan itu satu pemikiran The Brief Time of History. Sudah ditulis oleh Stephen Hawking. Dan dia yang mempunyai beberapa teori, termasuk Big Bang. Jadi alam ini bukan berasal dari Tuhan. Alam ini berasal dari satu dentuman. Dan jadilah semesta alam. Dan teorinya banyak sekali, saudara. Bermacam-macam teori, profesor-profesor semuanya. Alkitab punya teori cuma satu. Jadilah. Yang profesor-profesor itu yang bertobat, akhirnya lihat Alkitab. Ya, kita yang bertobat, yang nggak bertobat, mereka terus mencari, mencari dari sampai akhirnya keluar ide. Nanti bumi ini akan hancur dan kita pindah ke planet yang lain. Nah, yang punya ide gila itu namanya Elon Musk. Mau memindahkan manusia pindah ke planet lain, ke Mars. Apakah mungkin ke sana? Jawabannya, saudara, nah, itu ide orang gila. Walaupun dia dikagumi orang banyak. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan datang ke bumi. Seluruh ilmu pengetahuan mengatakan kita nggak bisa menjangkau yang tak terbatas itu. Dan di dalam keberadaan Allah yang tak terbatas itu, mereka cari kendaraan, cari apapun usaha manusia, nggak bisa ke sana. Karena tahun cahaya, triliunan tahun cahaya, kuadriliun tahun cahaya, nggak nyampe. Terus bagaimana kita nyampe ke sana? Manusia tuh umurnya berapa? Adakah kita bisa berumur 1 juta tahun? Dan mereka ngitungnya tuh triliun tahun. Dan tahunnya tahun cahaya. Udah nggak masuk pikiran. Walaupun manusia bisa meneliti seberapa sih alam semesta ini dari itu, oh ini bumi galaksi sana, oh ini berapa ya? Wah sampai hitungannya tuh nol 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 nol, nggak akan karuan. Tapi mereka tetap nggak mau bertobat. Dan bagaimana alam membelah itu dalam sekejap langsung dari surga langsung ke bumi. Malaikat langsung datang. Malaikat pakai kendaraan apa dari surga ke sini? Sekarang ada kereta wush, wush gitu kan. Wah sudah bangga sekali saudara kita kan. Indonesia punya kereta cepat. Ya Thailand aja kalah dengan kita. Karena Thailand cuma 200 kilo, kita 300 lebih. Gitu kan. China sekarang dan Jepang saingan. Mau punya kendaraan. Dan China lagi menyusun kendaraan kereta cepat lebih dari 1.100 kilometer. Gitu kan. Surah kena suaranya aja manusia mati. Mati. Dilewati kereta itu mati. Gitu. Jadi bagaimana dia nyusun semuanya. Nah, surah bagaimana manusia secanggih-canggihnya manusia atau secanggo-canggonya manusia. Canggih itu kan masih kecil kan? Iya. Canggo kan lebih canggihnya canggih. Saudara, manusia nggak bisa mengalahkan kuasa kepintaran itu. Jadi waktu malaikat melihat seluruh kejadian yang dibawa
Dan Tuhan kemudian membuka langit itu. Gembala-gembala melihat. Dan ada di sana, mereka melihat itu. Saudara, kita pikir saja. Untuk melihat semesta alam, kita pakai teleskop Hubble, betul kan? Baru lihat. Gembala-gembala dengan mata telanjang lihat surga. Dan mereka lihat dengan jelas. Nah, saudara, itu adalah secuplik ya. Hanya kalau kita ngomong itu hanya depannya aja gitu ya dikasih tahu. Kalau kita sekolah ke Bina Bakti, ke Trimulya, ke BPK Penabur, ke sekolah negeri yang tanda petik yang mungkin jadi favorit anak-anak. Saudara lewat depannya aja udah seneng. Iya kan? Nah, orang kalau kepingin itu lewat depannya aja udah seneng. Wah, saya kepingin ke sini. Saya dulu cita-citanya masuk SMA kompleks di Surabaya. 1911 dan ada SMA 2. Ya. Kepingin ke sana. Saudara, lihat depannya aja, kita udah seneng. Lihat sekolahnya aja loh seneng. Nah, saudara, waktu Yesus datang pertama kali dan dibukakan itu, saudara, itu adalah ekstra film. Namanya cuplikan, trailer. Dan yang kita baca hari ini nanti, saudara, itu yang sesungguhnya. Jadi bayangin itu, gembala-gembala melihat itu dan langsung melihat. Saudara, sebelum kita melihat apa yang dibuka oleh Tuhan dan kemudian di open surga, open house surga itu, saudara, Tuhan menyiapkan kita supaya kita memiliki open house of your heart. Ini lebih penting. Segala sesuatu yang di atas akan dibuka. Saudara, Tuhan meminta kita siap untuk membuka hati kita, baru kau bisa lihat di atas. Jadi ada dua open house. Open dirimu, Roh Kudus kemudian memberikan seluruh hadirat Allah, dan kau baru bisa melihat hadirat Allah menuju kepada kesempurnaan itu. Ya, oke, kita akan baca. Saudara, ini dilambangkan dengan gambar ini, walaupun ini gambar ya, jadi ini bukan yang aslinya nanti. Ya, itu nanti yang turun yang dibuka, saudara, itu pusat the holy of holy, dan di situ adalah tabut di ark, tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian itu, yang inti, the holy of holy, ada tabutnya. Tabutnya tabut. Nah, gitu, saudara. Di dalam tabut ada isinya. Nah, apa itu? Saudara, dua loh batu. Firman Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Ya, oke, kita baca ini. Saudara perhatikan. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara, bukan satu suara. Ada suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini tentang berita apa? Kita hari Kamis 2 bulan. Kita membahas apa? Seri Kerajaan Allah. Saudara, tidak ada gereja yang begitu serius mengajar tentang seri Kerajaan Allah. Dan kita semua juga banyak yang nggak serius belajar tentang reign of God, pemerintahan, kerajaan, tahta. Saudara, istilah tahta itu artinya adalah pemerintahan. Dan tidak ada yang menolak dan melawan, memberontak pada Tuhan. Semua harus taat pada Tuhan. Jadi kalau raja berbicara A, harus ikut. B, harus ikut. Saudara, apakah kita merasakan kita mendengar firman Tuhan? Kita mendengar kebenaran Tuhan. Sabda Allah, sabda raja. Kita punya hati, satu hati yang taat seperti itu.
Saudara, banyak problem dalam hidup kita itu bukan karena Allah yang memberikan problem, bukan. Problemnya adalah karena kita tidak seiring sejalan dengan titah sabda Allah. Saudara, hampir semua problem kita, saudara, itu adalah muncul karena kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita sejalan dengan kehendak Tuhan, saudara, itu nggak akan kita problem dengan Tuhan. Semakin kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara, semakin kita tahu bagaimana sukacita hidup kita itu di dalam Tuhan. Saudara, ini adalah satu syarat yang tanda petik yang tidak mungkin tidak ada. Dan dikatakan di sini, kerajaan Allah, pemerintahan, Basilia. Nah, ada dua pemerintah nanti ya. Nanti di sini di bawahnya ada. Di sini dikatakan ada yang kedua, ada pemerintahan yang sama, tapi itu iblis. Dan ini pemerintahan yang dikatakan pemerintahan atas kosmos. Nah, saudara, dunia itu bukan cuma bumi. Istilah kosmos di dalam bahasa Yunani, kosmos itu artinya seluruh jagat semesta. Planet-planet, bumi, galaksi, semua yang hidup, yang berada. Dikatakan pemerintahan atas kosmos dipegang, dihold, dikontrol oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi siapa di sini yang menjadi pusat pemerintah? Dan diletakkan semua, diserahkan semua kepada siapa oleh Bapa? Kepada Sang Anak. Segala kuasa yang ada, yang di surga, di bumi, dan seluruh semesta alam kosmos ini diserahkan kepada Anak. Dan diletakkan semuanya di bawah kakinya. Saudara, luar biasa ini. Dikontrol, dipegang Dia, dan kemudian oleh Bapa seluruh kuasa itu tunduk dan diletakkan di bawah kakinya dan diinjak oleh Dia. Pemerintahan yang mana yang dipegang Tuhan? Termasuk pemerintahan iblis. Jadi saudara, kalau ada orang mengajar tentang nama Tuhan Yesus, iblis dikeluarkan gitu kan. Terus saya tanya, saudara, dunia ini milik siapa? Saya pernah didebat oleh seorang tukang musir setan. Terus saya tanya, kamu percaya dunia ini dikuasai setan? Iya, Pak. Tempat-tempat tertentu kuasai setan. Di mana kuasai setan? Kuburan. Itu tempatnya setan. Terus mana lagi? Diskotik, Pak. Tempat pelacuran, tempat perjudian. Dikuasai setan. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak ngusir setan di sana? Kan banyak setannya. Coba usir setan di mana? Di kuburan. Berani nggak kamu kuburan malam-malam mengusir setan di sana? Nggak berani, Pak. Setelah kita berpikir bahwa kerajaan setan itu kerajaan yang dilihat, yang diajarkan oleh orang-orang agama-agama kepercayaan. Oh, ini loh setan di sini, di kuburan, di sini tempat-tempat singit. Nah, itu ya bahasa Jawanya singit. Tempat-tempatnya angker. Nah, itu setan di sana. Sebenarnya memang Alkitab mengatakan dengan jelas, setan-setan itu memang lingkungannya ada di penjara, di lembah-lembah, dan di tempat-tempat kegelapan. Itu betul ada di Alkitab. Ya. Dan bahkan setan pun ingin ditempatkan dan mati di mana? Ya akhirnya loncat masuk ke jurang kan. Sapi-sapi itu masuk jurang. Yang kita perhatikan hari ini adalah pemerintahan yang ada dan semua dikendalikan oleh Tuhan ini. Dan pemerintahan yang seperti tadi pengertian itu, saudara tahu, kerajaan iblis itu memerintah bukan di tempat-tempat diskotik, bukan loh. Itu tembus sampai ke PBB, tembus sampai ke Bank The Fed, The BlackRock, The Rockefeller, dan itu dikuasai iblis. Masuk ke seluruh sistem manusia dunia, perbankan, keuangan, teknologi itu dikuasai iblis.
bagaimana 10 orang kaya di dunia ini, dan belum itu di belakangnya adalah keluarga-keluarga Yahudi yang mengendalikan seluruh keuangan, namanya BlackRock, Rockefeller semuanya, yang kira-kira kekayaan mereka tuh ratusan, puluhan ribu, mungkin sudah ratusan triliun, ratusan ribu triliun. Dan saya kemarin baru buka-buka, saya baru sadar Tokopedia dan semuanya dibeli oleh BlackRock. Saya kaget. Yang benar aja, 56% sahamnya Tokopedia dan semuanya dibeli BlackRock. Dan sekarang ini saham yang terbesar di Amerika, 10 saham itu semua teknologi. Dan itu akan merambah ke seluruh Asia. Saham teknologi itu akan menguasai semuanya. Dan siapa yang menguasai itu? Saudara, teknologi semua. Orang Yahudi. Ada satu sistem di sini yang kita lihat, yang melawan akan sistem yang dibangun oleh Kristus. Dan siapa yang melawan sampai hari ini? Bangsa Israel, saudara. Israel melawan Tuhan. Sampai kapan Yesus sudah mati, kamu tetap melawan. Petrus berkhotbah, kapan kamu bertobat? Sampai seluruh bangsa ini genap, baru kamu diberi kesempatan Tuhan di akhir zaman itu. Baru Tuhan berikan belas kasihan, tapi kamu telat semua. Yang tunggu akhir zaman semua ini mati semua. Jadi semua orang Israel secara daging, secara Abrahamik, sunat, yang mengenal Taurat, mati binasa semua karena menolak Kristus. Karena mereka tidak diselamatkan karena sunat dan karena hukum Taurat. Karena mereka bangsa, kebangsaan, gennya adalah orang Yahudi, orang Israel. Dan keturunan dari siapa? Abraham. Dan itu tidak menjamin mereka masuk surga. Dan itu dikatakan Yesus sendiri. Dikatakan para rasul, rasul Paulus. Ada beberapa orang yang akan mengundang saya. Pak, ajaran Bapak itu beda dengan sebagian besar gereja. Karena mereka percaya bahwa Israel itu tetap istimewa. Bapak katakan sudah nggak ada. Dilebur semua menjadi satu di dalam Kristus. Jadi istimewanya bukan dia aja. Kamu terima Kristus, ya kamu jadi Israel baru. Kamu nggak terima Kristus, jadi buang. Tapi selama ini yang kita percaya gereja-gereja semuanya, itu masih memegang Israel itu masih istimewa kok. Saya beritahu itulah aliran dispensasi. Saya tidak percaya. Saya percaya Alkitab. Ya, dikatakan di sini, saudara. Jadi siapa yang mengendalikan semuanya? Orang musir-musir semuanya. Saudara, saudara pikir setan itu dikuasai siapa? Nama Yesus itu, mau setan dimanapun ada nama Tuhan Yesus, nggak bisa melawan nama Tuhan Yesus. Karena dia yang sudah menginjak, sudah mengalahkan seperti kilat yang jatuh dari langit. Dan seperti meteor yang jatuh. Tuhan Yesus katakan, iblis sudah jatuh. Nah, kenapa kita ngangkat iblis di atas lagi? Kita ngusir-ngusir setan itu, setan seneng loh. Kenapa? Berarti masih percaya kamu ya. Saya nguasai dunia ini. Oh, haleluya. Setannya mungkin. Kadang-kadang ada orang berbicara, terus gimana Pak? Ngusir setan itu hak setiap orang percaya. Bukan cuma pendeta. Saudara-saudara punya kuasa itu. Tapi masalahnya, wani enggak boy. Ngusir-ngusir setan. Atau kamu industri setan. Kita, ya. Oke, 16. Saudara kita lihat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Dan mereka yang sudah tahu itu, ini berkali-kali tersungkur. Saudara. Begitu melihat kemuliaan yang luar biasa itu mereka tersungkur. Dibukalah hadirat Allah tersungkur. Dan pertama kali waktu kitab dibuka juga tersungkur. Yesus datang tersungkur dia. Ibadah yang menyungkur-nyungkur. Ibadah menyungkur ini, saya pernah di China perjalanan ke Tiantang, ke tembok China.
dengan siapa nih, si Anton ya, dari China itu yang belajar ngantar saya. Di dalam perjalanan itu saya kan tidur gitu, naik bis yang murah sekali, cuma satu 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 dolar 1 yen. Dibangun nih saya. Ini nih saya bicara itu anak-anak yang bicara itu murid-murid kita yang bicara itu orangnya itu. Saudara saya lihatin orang itu kayak orang ngemis. Wajibnya itu kayak orang ya kayak orang gendeng lah. Dan ada kayunya. Di sini ada kayu, lututnya ada kayu kiri kanan, tangannya ada kayu kiri kanan, dan dia pegang seperti kayak apa ini selontok api sarung tangan yang top gelas. Terus apa yang dilakukan? Kita lihat itu saja. Mereka duduk, serot, serot, cium tanah, bangun lagi, lagu, serot, 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 serot. Terus saya tanya, ngapain mereka? Mereka menyembah alam mereka. Terus kemana mereka tujuannya? Sampai ke kuil. Sampai ke kuil. Berapa perjalanan itu? Ratusan kilo. Ratusan kilo. Kalau mereka berhasil, istilahnya itu apa ya? Bukan bertarak ya, bertarak makanan kan. Dia berjanji dan dia pegang janji dan dia lakukan kaul ya, berkaul gitu ya. Namanya berkaul. Dan kalau sampai di sana, wah dia inginkan apapun, mau kaya, mau apa, terjadi. Dan itu bukan anak orang tua, bukan. Anak masih muda. Nggak lebih dari setengah jam. Ada lagi perempuan gitu. Jadi mereka sedang menuju ke sana. Ke kuil itu. Tersungkur. Saudara pernah tersungkur nggak? Seumur hidup, nyembah Tuhan. Kapan-kapan dicoba di rumah sendiri. Bukan cuma berdoa gini, bukan, saudara. Tersungkur. Dan kemudian cium tanah dan rasain. Bangun lagi, tersungkur. Apa yang kita rasakan? Saudara, apa yang kita rasakan? Betapa rendahnya kita sampai ke tanah. Itu intinya apa? Kamu berasal dari tanah, cium tanah, dan aku dari tanah. You are nothing. Kalau bukan yang Tuhan ambil, Tuhan berikan nafasnya, manusia itu nggak ada apa-apanya. Dan tersungkur mereka. Dan itu tua-tua. Dan sudah di surga. Loh kenapa di surga masih nyembah? Apa pekerjaan kita di surga? Nyembah. Kalau di sini nggak pernah nyembah, di surga nggak doyan keluar kamu. Kenapa? Berarti kamu bukan orang surgawi yang nggak pernah nyembah Tuhan, kamu nyembah Tuhan. Ya keluar aja. Terus kemana? Ke neraka. Di neraka nggak ada yang nyembah Tuhan. Mereka orang-orang sombong semua di sana. Ya. 17. Apa yang dikatakan oleh mereka? Sambil berkata, 24 tua-tua ini ya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Raja, tadi raja, kerajaan, raja. Saudara, betapa pentingnya pengetahuan kerajaan Allah. Terus orang tanya pada saya, Pak Agung ngomong seperti itu ya. Kenapa Rasul Paulus kok di suratnya nggak ada tentang Injil Kerajaan Allah yang banyak, hanya di kisah para rasul. Tapi suratnya ada, kamu nggak baca, memang nggak banyak. Terus alasannya apa? Secara teologis saya bisa jelasin. Waktu Paulus mengatakan, dia adalah Tuhanmu, dia adalah the Lordship of Christ. Dan itu artinya dia adalah rajamu, dan itu kerajaan Allah. Jadi sudah melebur di dalam apa? Dia adalah kepala gereja. Dia adalah pemimpin hidupmu. Dan itulah yang disebut sebagai kerajaan Allah. Setelah saya mendapatkan seluruh proses pengertian ini, itu bukan 1-2 tahun. Berpuluh-puluh tahun. Dan baru dijelasin dengan orang-orang yang
yang sudah matang, sudah luar biasa ngerti Alkitab, dan itu dijaga oleh Tuhan, dan pengetahuan itu kemudian dijelaskan. Oh, baru saya tahu. Luar biasa. Jadi seluruh rasul pikirannya sama. Injil kerajaan Allah, tentang Kristus, bagaimana mati, bagaimana bangkit, dan semua sama. Intinya sama semua. Dan nanti hari Kamis kita mempelajari apa sih isi dari kerajaan Allah. Ya, ada 3. Nanti hari Kamis saja. Kebenaran, keadilan di kayu sumur, damai sejahtera shalom, dan sukacita. Nah, saudara belajar satu keadilan itu bisa 1 semester. Dan saya dapat banyak dari mana? Dari Paus Benedictus dan beberapa tulisan-tulisan Roma Katolik yang luar biasa. Keadilan apa? Wah, saudara, kemarin saya menyelidiki keadilan Allah di dalam ibadah, penyembahan. Saya kaget, saudara. Oh, keadilan itu kan pengadilan gitu kan. Kenapa di ibadah? Mereka jelaskan di dalam ibadah. Bagaimana Tuhan mengatur semuanya di dalam kebenaran keadilan. Wah, luar biasa. Ya, jadi raja. Jadi hidup kita ini setiap hari kita tahu siapa raja kita, siapa memerintah kita, siapa yang mengarahkan hidup kita. Saudara, kita secara benar-benar tahu Tuhan adalah Tuhan waktu Dia memerintah kita, mengarahkan kita, menetapkan kita, dan memberikan kita seluruh jalur-jalur hidup. It is His kingdom, kerajaan Kristus, bukan kerajaan kita. Saudara, apapun kita mau mengatur hidup kita, saudara harus berlutut, berdoa, dan minta izin, minta restu, minta permohonan. Tuhan, ini benar nggak saya seperti ini? Kalau surga tidak membukakan open house dan menyuarakan suaranya, artinya bahwa itu karepmu dewi. Bukan mau Tuhan. Nah, bagaimana saya bisa mencari kehendak Allah itu? Saudara, ada caranya. Ya, saya nggak jelaskan di sini. Dan itu perlu kita dengarkan dengan serius. Bagaimana saya bisa mencari kehendak Allah? Oke, kita lihat ini, saudara. Jadi perkataan perhatikan saudara, dari surga dengan perkataan tua-tua itu paralel. Yang surga mengakui Yesus Raja dan kuasanya, dan para tua-tua yang ada yang pernah melihat semua kejadian bagaimana sejarah diatur oleh Tuhan, diatur oleh kuasa Kristus itu. Mereka juga sama, dikatakan sama, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah ada, yang akan ada, terus ada, dan engkau telah memangku kuasamu yang besar, telah memulai memerintah sebagai raja. Jadi di surga, di bumi, di neraka, Tuhan pemerintah. Saudara, waktu dikatakan dalam suratan Petrus, Tuhan Yesus masuk ke dunia orang mati dan mengabarkan Injil. Oh, berarti Pak, di situ ada orang-orang yang mendengarkan Injil dan bertobat di neraka. Ngawur kamu. Itu ajaran purgatori Roma Katolik. Kita tidak terima ini. Loh, kenapa tuh disuruh ke sana? Kan anggurin gitu. Enggak. Dia menyatakan bahkan neraka pun bagi Tuhan nggak ada masalah. Dia menguasai sampai neraka pun dia kuasai. Dia pernah di sana dan dia pernah menerima seluruh hukuman murka, yaitu neraka dari Bapa. Dan siapa satu-satunya manusia yang bisa menerima neraka dan tidak binasa? Siapa? Ya, hanya Yesus. Jadi kalau kamu percaya Yesus, kekuatan neraka itu langsung nggak ada senatnya, racunnya, nggak menimpa gitu. Hai maut, di mana senatnya? Jadi kita punya anti racunnya. Nah, siapa punya anti racun? Virus, antivirusnya. Dan siapa yang punya antivirus, anti kematian? Yesus. Dan diberikan pada kita. Karena dia sudah mengalahkan itu, sudah menaklukkan. Dan semua imunisasi, ya kan, yang diberikan pada kita, itu kan virus yang sudah dikalahkan. Dikasihkan pada kita sama dengan Yesus.
Dikalahkan maut, dan maut yang sudah dikalahkan dikasih kepada kita, saudara. Kematian dia menjadi milik kita. Dan semua kematian mematikan kita, dimatikan dengan kematian Kristus sehingga kita bisa hidup. Dia raja segala raja. Dia Tuhan, bukan hanya atas hidup orang percaya, atas malaikat. Tuhan atas iblis dan semua roh jahat. Wah, saudara, kalau kita percaya iman seperti ini, kenapa kamu takut lagi? Takut dengan kecoa. Saya kemarin lihat ada satu orang yang perkasa sekali. Temannya kurang ajar tuh. Karena dia takut kecoa. Itu pirnya dikasih kecoa. Dia loncat aja terjun dari atas ke bawah. Masuk rumah sakit ya. Padahal dia tuh orang yang bisa angkat besi ratusan kilo. Ya. Dengan kecoa itu loh, bisa lari. Ya. Lah, harusnya kalau dia berpikir yang dia bisa ngangkat berat kayak itu, kecoa apanya yang ditakuti? Betul ya? Pak, gelinya itu loh Pak. Takut Pak, geli-gelinya itu. Apalagi lihat ular, ular atau ular kan. Ya, kena kita kan gatal betul kan. Tapi kamu lihat itu kenapa takut? Ya lihat ular, lihat aja apanya takut. Gini Pak, gini Pak. Ya karena takut sendiri kan. Nah, seringkali kita menghadap pada kerajaan kegelapan, kita tuh takut-takutan aja. Tuhan katakan, jangan kamu takut. Takut-takutan Tuhan, gimana nggak takut gitu. Takut-takutan itu bukan takut. Tapi kita memiliki kelemahan-kelemahan ini. Kenapa? Daging kita itu sangat mudah ditakut-takutan oleh kegelapan. Kasih masalah sedikit, kasih lagi ah. Dan iblis tahu di mana bisa menjebak kita dan bahkan bisa memulangkan kita. Nah, di sini kita lihat ya. Ayat 18. Nanti saya jelaskan ya, untuk 19. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Jadi semua bangsa marah. Bangsa apa yang marah kepada Tuhan? Bangsa yang melawan Tuhan. Bangsa yang di dalam kerajaan kegelapan itu mereka marah. Dan waktu mereka melihat Kristus, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Israel marah melawan dia. Dan sampai hari ini dunia memusuhi kamu. Bukan karena kamu, tapi karena aku. Ingatlah selalu. Dunia itu mencintai kamu. Dagingmu dicintai dia. Tapi begitu kamu memiliki Kristus, dunia membenci kamu. Dunia sedang membenci Kristus yang mengubahkan hidup. Saudara, ini pertentangan. Ya. Kebencian dan pertentangan di dalam seluruh hidup kita. Dan tidak pernah iblis itu menerima perkoncoan kita dengan Kristus. Ya, persahabatan kita dengan Kristus itu artinya permusuhan dengan dunia kegelapan. Dan tidak ada jalan tengah. Kita lanjutkan. Dikatakan di sini, ya. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa membinasakan bumi kosmos, dunia. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan apa yang terjadi, Ustaz? Terjadilah kilat dan deru-guru dan gempa bumi dan hujan es yang besar sekali. Saudara, kemarin saya melihat satu berita, ditemukan satu danau besar di perbatasan daerah Yaman, Saudi, dan di Laut Merah itu kan, di atasnya. Itu ada satu lubang yang besar hampir 200 kilo. Dan kedalamannya itu ribuan meter. Jadi besar. Saudara, diperkirakan itu kena hantam meteor. Dan meteor itu bukan meteor panas, tapi meteor es. Jadi meteor itu
masuk dan hantam bumi. Buang, membentuk satu yang besar. Jadi, saudara, menurut ahli geologi, dan begitu banyak Danau Toba dan lain-lain, saudara, itu ada dua hal. Bekas gunung besar, bekas jatuhnya meteor. Jadi bumi ini dulu itu dihantam oleh meteor. Dan Tuhan akhirnya kan dikatakan tidak berbentuk gitu kan. Dan kemudian hari Tuhan menjadikan hari pertama kedua. Dan bumi sudah ada. Dan hari keberapa bumi diciptakan? Saya tanya. Hari ke-0. Lupa, hari ke-0 mana? Nggak ada. Hari keberapa malaikat diciptakan? Nggak ada yang tahu. Hari keberapa bumi berbunyi kontok kosong itu? Kan belum ada hari pertama kedua, belum. Sudah ada. Sudah di sini ada satu teka-teki yang kita nggak bisa untuk melihat ini semuanya. Tetapi kita tahu bahwa bumi kita ini sudah terlalu tua. Bahasanya tuwek, mewek-mewek. Dan bumi ini sudah saatnya akan direnovasi dan saatnya akan direstorasi oleh Tuhan. Ya, saudara jangan pernah mau saudara dikatakan bahwa manusia itu dari kerak. Kita lahir Adam bukan dari kerak. Adam diciptakan manusia, jadilah manusia. Manusia bukan dari kerak. Lupa, itu kan mirip, tangannya mirip, matanya mirip, jalannya mirip. Otaknya juga ada, semuanya ada gitu. Tulang-tulangnya dihitung semuanya ada miripnya Pak. Volume otaknya ya memang lebih kurang gitu. Kira-kira berapa seperempatnya atau seperberapanya manusia lebih banyak otaknya. Nah ini di sini Pak. Perbedaannya gitu. Ini kan berproses ribuan tahun, jutaan tahun akhirnya kerak itu jadi manusia. Terus jutaan tahun lagi manusia akhirnya jadi setengah dewa. 1 miliar tahun manusia setengah dewa jadi dewa. Dewa 1 juta tahun, 1 miliar tahun jadi setengah Tuhan. Setengah miliar tahun, 10 miliar tahun, setengah Tuhan jadi Tuhan. Nah, kalau ngitung gitu, sampai akhirnya Tuhan dari siapa? Dari kecoa. Kan gitu, berapa? Ya kira-kira 1 miliar tahun yang lalu Tuhan itu berasal dari kecoa. Ini pikiran dari mana ini? Saudara tahu Darwin, terus kemudian penemu teori itu semua adalah orang-orang sekolah Alkitab sering gagal, dan saking pinternya di dalam kegagalan dia sudah sekolah Alkitab sudah mau jadi pendeta. Gitu. Sudah mau ditabiskan, sudah mau digelar, kamu jadi pendeta, kamu pintar gini, bisa nyiapin khotbah gitu. Tapi di ujungnya dia tahu, nggak bisa saya. Kenapa? Karena pikiran saya dengan otak semua, pikiran saya dengan isi Alkitab nggak sama. Dan akhirnya dia mengatakan, Alkitab adalah bius racun, sehingga orang-orang beragama itu mati di dalam. Dan kami memiliki freedom of thinking, freedom of thought, freedom of speech. Kami bebas berpikir, dan inilah pikiran. Akhirnya menciptakan Tuhan di dalam kebebasan kita. Apa Tuhan yang diciptakan? Tuhan yang tidak ada. Dan itulah Tuhan ciptaan mereka. Nah, saudara, kita lihat ini sekarang ya. Saudara perhatikan. Waktu Allah membukakan seluruh daripada bait suci yang akan terbuka, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan sudah mempersiapkan seluruh bumi dan seluruh gereja Tuhan sudah mempersiapkan kedatangan dari sang mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Saudara pernah kedatangan tamu? Saudara aja lah datang ke tamu. Teman aja datang ke tamu. Terus kemudian rumah kita berantakan gitu. Betul kan? Wah, aduh, nggak enak ini kalau dia datang. Apalagi yang datang itu presiden. Apalagi yang datang itu Tuhan. Bukan hanya presiden, Tuhan. Bagaimana saya mempersiapkan itu semuanya? Yang kotor, dilihatin, tempat yang nggak beres, diberesin. Pokoknya semua itu kan serba disiapkan. Kalau sudah siap semuanya, baru itu datang gitu kan. Yang masalahnya adalah, saudara di sini masalahnya, kapan Tuhan datang?
Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah, berjaga-jagalah. Dan Tuhan ngomong itu. Nggak perlu kamu tahu kapan waktunya. Terus bagaimana saya tahu? Terus ada orang ngomong begini. Oh, Tuhan pasti datang. Tahun 2024, tanggal 24, bulan 2, tanggal 2, bulan 4, 2024, 24, 24, 24, dan dia akan datang jam 24.00. Tuhan pasti datang. Ya kan? Saudara, ada sense Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan datang seperti pencuri. Betul ya? Katanya, kalau kita mau lihat pencuri datang, dia datang. Pencuri, hoi, aku mau nyuri. Dikasih bel, dong. Hoi, rumah mau tak bobol. Gitu. Apakah pencuri itu menunjukkan sifat-sifat dan kejelasan? Enggak, pasti dia sembunyikan semua. Waktunya sembunyikan saat yang paling bagus di mana, paling lengah di mana, dan paling diam, kemudian jendela yang paling lemah di mana, dan dia tahu semuanya. Bagaimana untuk masuknya, dan tidak diberitahu. Tapi kalau ada pencuri yang ngasih tahu, ya bukan pencuri, saudara. Itu tamu. Nah, tamu. Pencuri tidak ketutup. Tamu itu ketutup. Dan saya tanya sekarang, Tuhan datang memberi tanda nggak? Sebaliknya, saya tanya. Sebaliknya. Saudara perhatikan, trompet, 7 trompet, seluruh 7 trompet ini didengar dengan telinga manusia semua. 7 kali trompet ini didengar telinga manusia loh. Gung, trompet pertama, gung kedua, dan yang ketujuh yang terakhir, dan kemudian sebelum murka Allah dicurahkan, suara trompet itu ada jedanya. Dan kemudian dijeda dengan apa? Dengan satu pemandangan, dan Tuhan menunjukkan kuasa pemerintahan kedaulatan semua dibuka. Dan kemudian trompet yang ketujuh dinyalakan. Pemberitaan pada dunia. Seluruh dunia milik saya. Seluruh semesta alam, jagat semesta itu adalah saya ciptakan. Nah, saudara, saya tanya sekarang. Tuhan Yesus mengatakan begini. Aku datang, waktunya itu kedatang kedua kali seperti pencuri. Ya. Jadi sekarang saya tanya sekarang. Ini kebalikan dari tadi. Kalau ada pendeta, oh tanggalnya sekian sekian, siapa dia? Hmm? Pencuri. Jadi kalau ada pendeta menafsir, oh nanti tahun begini Tuhan Yesus akan datang, dia akan, saudara, semua ramalan-ramalan horoskop tentang gereja, tentang bagaimana Yesus datang, itu adalah pendeta palsu, penginjil palsu, nabi palsu, mesias palsu. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan tidak boleh diberitahukan. Terus mereka memberitahukan ini akan datang, dan mereka lah pencuri. Kebalikan dari tadi, pencurinya yang diam. Tuhan ketok itu jelasnya. Dan pada hari-hari terakhir, Tuhan memberitahukan semua yang memberitahukan, tutup mulut semuanya, dan mereka sudah tidak bisa memberitahu. Dan sense inilah yang membedakan Yesus datang kedua kali dan yang pertama. Apa yang dibedakan? Yesus yang pertama, saudara, dia beritahu. Malaikat datang, beritahu. Yerusalem beritahu. Bait Allah diberitahu. Simeon Hana diberitahu. Yusuf Mara diberitahu. Gambar-gambar diberitahu. Kan gitu kan? Waktu dia datang kedua kali, nggak ada pemberitahuan. Operasi senyap. Terus apa yang kita siapkan? Bagaimana kita siapkan? Saudara, Tuhan hanya minta kita waspada, sadarlah, berjaga-jaga. Itu saja, saudara. Kita tidak diminta untuk menghitung waktu kapan. Nah, Tuhan nggak minta itu.
Tuhan minta kesiapan kamu mempersiapkan rumah Yesus mau datang. Bisa ngerti maksudnya? Jadi saya nyiapkan rumah saya, nyiapkan hati saya, hidup saya. Nggak urusan dengan Yesus mau datang kapan, itu kita nggak akan tahu, dia seperti pencuri. Tapi Tuhan minta, kamu siap nggak? Di sini. Bukan soal datangnya. Kalau kamu siap, kamu sudah mempersiapkan, dan Tuhan datang, udahlah, berarti kamu adalah anak-anak kerajaan. Masalahnya, saudara, masalahnya paling berat. Karena nggak datang-datang, ya nggak kasih api. Nah, kan gitu kerohanian kita. Betul kan? Saudara, orang menanti itu yang paling membosankan. Orang tanya, kapan buktinya? Ada orang datang, Pak, saya itu sudah jadi Kristen. Tapi sampai hari ini saya nggak dapat kerjaan. Ngelamar sana sini, tambah sulit, sana itu, saya sulit. Saya itu bukan orang bodoh loh, Pak. Masalahnya di siapa gitu. Jadi dia berpikir bahwa dengan dia menjadi orang Kristen, semuanya dipermudah. Jadi ya inilah kalau saya menjadi anak Tuhan. Saudara, dia tidak pernah mempersiapkan bagaimana dia harus menyiapkan apa yang ada di depannya, bagaimana dia harus menyiapkan semua pekerjaan itu. Saudara, itu jauh lebih penting daripada kamu masuk pekerjaan. Saya kemarin melihat anak-anak muda yang umur belasan tahun, dan sekarang udah 20 tahun, nggak sampai 25 tahun. Saudara tahu, anak-anak muda ini semuanya beda dengan zaman kita. Kalau zaman kita, umur 50 tahun baru jadi orang jutawan, gitu kan. Baru jadi nanti 60 tahun jadi miliarder. Sekarang ini, umur 20 tahun miliarder, saudara. Dan itu mudah ditempuh dengan segala digital marketing seperti ini. Dan sangat mudah. Dan itu ada di depan kita semua. Dan anak-anak muda kita semua dicekokin dengan apa? Oh, ini gampang kamu hidupnya. Nih, kalau ada rahasia yang kamu bisa semuanya. Nih, kamu jadi kaya, menjadi luar biasa. Masalahnya adalah, siap nggak kamu dengan kekayaan yang luar biasa itu? Berjaga-jaga nggak kamu dengan itu semuanya? Kalau seluruh kehormatan semua yang ditawarkan oleh kerajaan yang gelap itu, iblis itu, dan diberikan kepada generasi kita, generasi anak muda kita, dan mereka kemudian menerima, apa yang terjadi? Mereka nggak siap mental. Begitu mereka jatuh, begitu mereka sudah hancur lebur, mereka nggak bisa bangkit. Mereka tunggu tanggal matinya semua. Masih dengar hari ini berita bunuh diri? Dengar nggak? Dan tidak pernah ada di dunia yang bunuh diri seperti kejadian kita di Jakarta. Orang di Jepang, anak gagal, masuk ke sekolah yang paling bagus, lihat mamanya setengah mati gini-gini, dia malu, bunuh diri dia, mati. Saya dengan Pak Roni pernah lihat orang bunuh diri dari atas. Mamanya nangis, kenapa? Anaknya nggak bisa masuk sekolah terbaik. Anak itu mati bukan karena apa? Dia malu, orang tuanya begitu begitu hebat luar biasa, dan dia gagal, dia malu, dia bunuh diri. Budaya malu itu loh. Di kita nggak malu-malu, malu-maluin. Dan semuanya tuh satu apa ya? Satu panggilan kehidupan, satu tanggung jawab, dia bunuh diri. Sudah itu masih ada kehormatannya. Di sini kemarin keluarga tuh dua anak suami istri diikat, anaknya diikat, dia ikat semua, dan terjun bareng-bareng, mati semuanya. Para ahli psikologi, wah semua yang bahas, mereka nggak pernah ya ada kejadian ini di kitab psikologi. Nggak ada peristiwa ini, terus gimana kita nanganinya? Saudara, saya tahu, saudara, itu adalah warning dari Tuhan tentang kondisi psychological nation of Indonesia.
Semua berkaitan dengan kebangsaan. Kebobrokan bangsa ini itu terlihat dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Kesulitan bekerja, kesulitan hidup. Sudah itu ada pemerintah yang secara struktural itu hancur, rusak di dalamnya. Indonesia ini sudah dalam kerusakan yang luar biasa. Saudara pikir diam saja gitu? Jangan. Sampai ada orang mati dan sekarang ini yang mati, saudara, di Bandung, sekitar daerah Bandung Raya ini, saudara. Yang dulunya tahun 2010 hanya beberapa gelitir orang. 2010, 2020, masuk 2021, 300 orang. 2023, 600 orang. 2024, 900. Dan sekarang ini masuk yang baru dihitung, 1.300. Gila nggak? Jadi ini tempat kabupaten kota yang paling stres. Dan banyak yang mati bunuh diri. Di mana? Jawa Barat, DKI, dan semua. Dan angka bunuh diri, kalau perorangan, terbesar di mana? Jawa Tengah. Saya pernah dengan keluarga. Sebenarnya kalau nggak percaya, ini nggak tahu berapa tahun yang lalu. Setiap kita jalan, ketemu orang gendeng, saudara. Saya suruh ngitung, saudara. Itu berapa orang gendeng? Itu. Lebih daripada 5. Itu kan kita cuma jalan sekali waktu. Nah, yang mereka setiap hari gimana? Banyak orang gendeng. Orang gendeng bukan karena nggak punya makan. Bukan. Karena dia mencari ilmu. Dari keagamaannya, dari kepercayaannya, dari apa, orang ngajari kalau kamu bisa ngomong ini sampai 10.000 kali, kamu hitung satu dua, baru hitung 100 lupa, balik lagi satu dua, 200 lupa lagi, balik lagi, gak hari-hari itu ada orang eden semua. Nah, kondisi negara yang seperti ini dan kondisi seperti ini, saudara, itu mirip dengan kondisi pada saat Tuhan Yesus. Di mana-mana Tuhan Yesus berjalan, orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang berdarah, orang semua sakit, kerasukan. Yerusalem menjadi kota suci, menjadi tempat yang di mana orang-orang sakit ngumpul di sana dan minta pertolongan pada Tuhan. Dan di mana pusatnya? Di ibadah di bait Allah. Mereka berjajar-jajar, mereka membutuhkan pertolongan. Dan ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam hanya melihat saja. Dan mereka dalam hidup kemewahan yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus mengatakan, di mana kamu pada saat aku lapar, haus, di penjara, dan dia katakan semuanya, aku kan sesamamu, aku kan saudaramu. Tuhan Yesus sedang menunjuk siapa ini dia ngomong seperti ini? Menunjuk ahli Taurat dan semua orang-orang pemimpin-pemimpin seperti itu, saudara. Yang nggak punya belas kasihan. Maka Tuhan Yesus dibenci luar biasa. Kenapa? Dia membongkar hatinya pemimpin-pemimpin. Terus saudara cek semuanya dengan kondisi sekarang. Bagaimana pemimpin semua seperti itu. Ada belas kasihannya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus, dia mempertanyakan dua hal. Masih ingat kan? Di manakah iman itu? Masih adakah iman? Dan kasih setiap orang menjadi dini. Dan ini bukan perkataan biasa, ini perkataan nubuatan. Apa yang terjadi dulu. Dan bagaimana kita menjadi orang Kristen sadar, berjaga-jaga, siap. Saudara, berarti kita harus memanaskan. Kita harus terus menghidupkan semua iman kita dan kasih yang dingin itu kita harus kerahkan supaya hangat, supaya berapi-api. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman dan persekutuan kita. Dan tidak ada satu orang yang bisa berdiri tanpa orang lain di dalam kerajaan. Jadi nggak ada satu orang, oh dia bisa gini, no. Dan dikatakan di dalam hari ini. Saudara, satu peringatan yang begitu besar. Ini ada dua hal yang penting ya. Nah, saudara di sini. Kita lihat ayat ini. Ya, saya baca ayat yang ke sebentar.
Nah ini 15. Saudara, ini saya khususkan ya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Dan dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kemudian saudara perhatikan hal yang sama dikatakan di sini. Karena engkau, ayat 17, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Saudara, kata Basilia pemerintah itu bukan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, tetapi pemerintah. Artinya apa, saudara? Jadi, saudara, apa yang diserahkan oleh Bapa kepada anak, saudara, itu sudah di dalam keadaan yang ribuan tahun. Belum ada orang menaklukkan dosa. Dan kita lihat ini, saudara, ya, sebagai penutupan. Mulai dari Abraham. Bagaimana Abraham itu kemudian dihantam oleh kuasa kegelapan itu. Dan akhirnya Abraham menghentikan, menunda seluruh perjalanan di Haran. Dan kemudian kita lihat bagaimana Ishak, bagaimana Yakub menghentikan perjalanan kemudian berhenti di Sikem. Dan apa yang terjadi di Sikem? Dosa yang besar. Dina diperkosa. Dan anak-anak Yakub melakukan satu, saudara, disebut sebagai kriminalitas yang biadab sekali. Apa itu? Membunuh semua laki-laki yang disunat. Pangeran Sikem dan semua laki-laki termasuk papanya dibunuh oleh seluruh anak-anak Yakub. Saya tanya, Ustaz, keluarga di dalam keluarga umat pilihan, tapi kuasa kegelapan itu nggak bisa dikalahkan oleh mereka. Yusuf sadar hal ini. Dan kemudian waktu dia memberkati anak-anaknya, saudara, Yusuf tahu bagaimana dia memperingatkan seluruh anaknya supaya tetap bersandar kepada perjanjian Tuhan dan melihat perjanjian Kanaan itu. Karena dia bagus di Mesir kan. Dan dia menjadi apa itu, di bawahnya raja adalah dia, ngatur semuanya dia. Dia bisa hidup di sana selamanya, bisa. Tetapi apa akibatnya? Beritahu. Waktu Yusuf dan seluruh anaknya menikmati di dalam seluruh kenikmatan Mesir itu, Tuhan katakan satu kalimat. Dan ini bukan salah Tuhan. Kamu akan diperbudak ratusan tahun. Kenapa mereka diperbudak? Mereka menikmati hidup di Mesir. Berkat melimpah, jangan pindah. Ini sudah enak, ini tanah milik kita, ini tanah Goshen, tanah yang penuh dengan seluruh madu, seperti yang dijanjikan siapa? Dijanjikan oleh Tuhan, ini tanah kita. Tuhan katakan. Dan mereka tidak mau pindah. Dan akhirnya, saudara tahu, karena mereka nggak mau pindah, orang-orang Mesir ketakutan. Dan mereka kemudian dicengkram dan dipekerjakan dan diancam semuanya. Ratusan tahun mereka menjadi pekerja rodi. Mereka nangis pada Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Saudara, mereka lupa perjanjian itu. Dan kuasa kegelapan terus ada. Dan kita tahu bagaimana Gideon jatuh dalam dosa. Kita tahu bagaimana semua itu jatuh dalam dosa. Satu persatu. Dan sampai kepada Yunus, sampai kepada Maleakhi, dan malaikat berseru, kapankah engkau memberikan pada Tuhan? Aku Tuhan Allah menantang engkau. Sampai kepada persembahanmu yang ada di bait suci itu. Tuhan menantang, mengapa engkau menjijikkan sekali? Saudara, ini bukan salah Tuhan. Bangsa Israel membelakangi Tuhan. Dan sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, kebebalan, kekerasan hati, tegar tengkuk, itu berjalan sampai hari ini, saudara. Bangsa Israel sampai hari ini, saudara. Dan Tuhan katakan, kalau kamu tidak diubah dengan perjanjian baru, dengan hati yang baru, dan roh Tuhan diam dalam hatimu, nggak ada harapan. Dan akhirnya Tuhan
menjanjikan Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Artinya apa? Saudara tahu artinya apa? Tidak ada hati yang membatu seperti itu. Tidak ada hati yang tegar tengkuk seperti itu. Semua hati orang percaya akan lembut dan dijamin oleh Tuhan. Dan ini adalah satu jaminan dari Tuhan. Dan orang-orang inilah yang akan bersorak-sorai dan melihat perjanjian dan tabut yang Tuhan bukakan. Ya, kita akan melihat 2 minggu lagi, kita lihat itu. Tentang tabut itu di dalamnya apa sukacitanya, ya. Oke, kita masuk di dalam hal yang terakhir. 16, Wahyu 16. Saya bacakan ya, Wahyu 16. Setelah itu kita berdoa. Ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Saudara tahu ini gempa apa? Tahu saudara ini gempa apa? Bukan gempa tsunami, bukan gempa tektonik, bukan. Ini terbelahnya dunia dan semesta alam. Jadi bumi kita ini nanti pecah dan akhir zaman. Dan tidak pernah terjadi. Dan tidak akan terulang karena hancur. Jadi bumi akan hancur. Saya lihat tanah bergerak yang di daerah mana itu Rancaikek yang atas itu. Wah, saudara. Rumah, berapa puluh rumah itu ambles rata, teman-teman. Dan ini jauh lebih dahsyat. Dan saya pernah diberitahukan bagaimana sesar Lembang dan kemudian yang ada di China, yang ada di mana ini daerah Peru itu. Saudara, lubangnya gempa bumi itu. Itu kalau di sini kan masih ada 5-10 meteran lah berapa gitu. Yang di Peru, yang di China itu ratusan meter. Terbelah, saudara. Bumi terbelah. Itu dalamnya sampai ratusan meter. Dan saudara masih ingat dosa dari Bani Korban. Dan Tuhan kemudian membuka bumi sebagai lambang akhir zaman dan penghukuman. Dan Bani Korban dan semua orang, ribuan orang itu dibuka dan tanah di mana mereka tempat itu bergerak dan membuka, nyemplung semuanya. Dan itu dalam langsung ke pusat bumi api neraka. Bumi kita itu api. Dibelah sampai kemana? Sampai ke api. Tutup. Dan itu terjadi. Dan ayat 21. Dan hujan es seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu tak terbayangkan dahsyat. Saya tidak menantang besok, tapi ini pasti terjadi. Dan tidak menimpa kita. Amin. Ya, tidak menimpa kita ya. Kita lihat ini, luar biasa. Kayak Tuhan buat film. Dihancurkan musuh-musuhnya, dibuka, kita lihat, oh haleluya, engkau maha besar Tuhan, sikat terus, haleluya. Gitu. Dan itu menjadi sorak-sorak teman. Mereka, kita, haleluya, haleluya. Sama teriaknya, itu teriak kematian, kita teriak kehidupan. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kami bisa menerima dan memahami begitu banyak kejadian-kejadian peristiwa akhir zaman yang sudah Tuhan beritahukan kepada kami. Dan bawalah hati kami untuk terus berjaga-jaga sadar akan kemenangan dan janji Tuhan serta jaminan keselamatan ini. Dan tidak ada di nama yang lain. Tuhan arahkan hati kami dan bawalah kami menjadi saksi kepada orang-orang yang tidak pernah dengan serius mengenal dan mendengarkan ajaran pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Dan Allah adalah Tuhan, Raja, yang memerintah kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami diperintah dengan satu sukacita, bukan dengan paksaan, tapi dengan kelembutan,
dan Engkau selalu menghibur kami, memberikan pengharapan dalam segala kelemahan dosa-dosa kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan membopong kami, mengangkat kami, dan memanggil kami, dan memberikan satu jaminan. Immanuel, aku akan bersama. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami silakan doa.